Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan judul temanya gitu. Jangan hidup berkeyakinan saja, tetapi harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Jadi judul tema lain balik lagi, jangan hidup berkeyakinan saja, tetapi harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah ini maksudnya teman-teman, banyak orang di dunia ini gitu. Berkeyakinan bahwa dia percaya Tuhan dan dia mengenal Tuhan gitu. Tapi dia malas gitu. Dia malas dengan menelusuri lebih jauh akan pengenalan Tuhan atau firman Tuhan dari sisi yang benar gitu. Maksudnya basic percaya Tuhan dan mengenal Tuhan itu kan yang terbenar adalah dengan membaca firman Tuhan, teman-teman. Dari mengenal, akhirnya kan dari membaca firman Tuhan artinya mengenal, mengerti akan perintah peraturannya, mengenal dan mengerti juga akan janji-janjinya gitu, mengerti juga akan rancangan kehendaknya gitu. Nah itu baru disebut percaya Tuhan dan mengenal Tuhan dengan cara benar gitu. Tapi ternyata mayoritas orang lebih hanya berhenti di berkeyakinan. Berkeyakinan itu adalah percaya Tuhan, merasa mengenal Tuhan, tapi hanya dari pikiran, perasaan, kehendak sendiri saja, teman-teman. Jadi akhirnya Tuhan itu dibuat seenak, sekehendak hatinya kita, sehendak jiwanya kita gitu. Bukan hati kita, jiwa kita yang terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak itu. Nah ini bahaya sekali, teman-teman. Dan yang konyol, teman-teman, orang berkeyakinan itu ternyata lebih banyak, teman-teman, daripada orang yang kalau ditanya tidak mengenal atau belum mengenal Tuhan itu ternyata orang berkeyakinan itu banyak sekali, teman-teman. Karena orang berkeyakinan itu ya kembali lagi jadi merasa bahwa dia sudah percaya Tuhan dan sudah mengenal Tuhan gitu. Jadi dengan mudahnya, dengan mulutnya itu dia katakan seperti itu. Padahal banyak firman Tuhan mengingatkan gitu. Ya banyak orang yang di firman Tuhan katakan hanya bertuhan-tuhan gitu, bertuhan-tuhan ria, sebenarnya tanpa mengenal Tuhan sebenarnya, teman-teman. Nah ini yang bahayakan itu. Jadi kalau bicara percaya Tuhan dalam arti kata rohani ya berarti percaya Tuhan adalah ya taat melakukan firman Tuhan itu namanya baru percaya. Begitupun mengasihi Tuhan. Apabila orang katakan bahwa kita mengasihi Tuhan, ya mengasihi Tuhan ya berarti melakukan dong apa yang Tuhan perintah peraturkan gitu. Jadi pengen bicara mengasihi Tuhan atau percaya Tuhan, semua dasarnya kembali ke firman lagi. Apa yang firman perintah peraturkan ya harus kita taati dan lakukan gitu, teman-teman. Jadi bedanya gitu, teman-teman. Jadi kalau orang berkeyakinan itu saya duga adalah mayoritas ya jauh lebih banyak daripada orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan gitu. Begitupun juga orang berkeyakinan jauh lebih banyak dibanding orang yang benar gitu, benar-benar percaya Tuhan gitu, benar-benar melakukan firman Tuhan dengan cara benar gitu. Nah ini lebih sedikit, teman-teman. Nah ini nanti saya coba ceritakan lebih dalam, teman-teman. Sebelumnya saya bicara kitab Yohanes pasal 6 ayat 27-40 dulu, teman-teman. Kitab Yohanes pasal 6 ayat 27 sampai 40, teman-teman. 27 sampai 40. Ini bicara perikopnya itu bicara roti hidup, teman-teman. Nah ini saya baca langsung dengan cara universal aja, teman-teman, supaya bisa ketangkep untuk semua gitu. Teman saya kan nggak cuma Nasrani, jadi banyak banget yang Muslim dan agama-agama lain. Jadi saya coba infokan sharingkan ini gitu dengan niat saya ya universal sehingga bisa berguna untuk universal gitu, untuk umum gitu, teman-teman. Kalau di sini bicara roti yang hidup roti hidup itu ya kiasannya adalah firman Tuhan. Roti hidup kalau dari secara kitab sucinya Nasrani itu disebutnya ya firman Tuhan gitu. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan firman Tuhan kepada kita, sebab firman Tuhannya yang disahkan oleh Tuhan Allah dengan meterainya gitu. Nah ini setelah saya universalkan bunyinya seperti ini, teman-teman. Tapi kalau bicara detail di Nasrani mungkin teman-teman Nasrani lebih baik pegang kitab suci dan sembari sharing begini gitu, sembari pegang kitab suci jadi nggak dua kali kerja, teman-teman. Jadi di sini firman Tuhan ingatkan
Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan diberikan firman Tuhan kepada kita. Sebab firman Tuhan yang disahkan oleh kepada kita gitu. Sebab firman Tuhanlah yang disahkan oleh Tuhan Allah dengan meterainya gitu. Jadi apabila apa sih perintah peraturan Tuhan yang benar-benar sah dari Tuhan Allah? Ya firman Tuhan, nggak ada cerita keyakinan ini atau itu, atau sepertinya seperti ini loh, sepertinya seperti itu loh, nggak ada gitu. Jadi ya firman Tuhan itu udah baku satu-satunya yang dimeteraikan oleh Tuhan Allah, bahwa itu adalah yang dari Tuhan Allah, perintah peraturan yang dari Tuhan Allah gitu. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang kehendaki Allah gitu. Nah jadi si orang-orang bertanya, jadi mesti gimana gitu ya, apa yang mesti kita kerjakan supaya sesuai kehendaknya Tuhan gitu. Nah terus jawabnya kepada mereka, inilah pekerjaan yang kehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu kepada firman Tuhan yang telah diutus Allah gitu. Jadi kalau kita bicara di versi Nasraninya kan, Yesus itu adalah Nabi Isa adalah yang diutus oleh Tuhan Allah ke dunia untuk memberitakan ya kebenaran itu gitu. Makanya kalau saya selalu katakan bahwa Yesus itu saya identikan dengan firman yang hidup gitu. Tapi begitu Yesus wafat balik ke surga gitu ya, Yesus kumpulan dari perintah peraturan yang Yesus terapkan di dunia ini gitu, yang dari Tuhan Allah tadi gitu, yaitu semua menjadi firman Tuhan teman-teman. Jadi kembali lagi jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang kehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada firman Tuhan yang telah diutus oleh Allah tadi gitu, ya firman yang hidup tadi gitu. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan gitu. Nah, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari sorga gitu. Nah ini cerita waktu itu kan Nabi Musa ya teman-teman. Nabi Musa ngawal orang-orang, kalau kata informasi sih katanya 2 juta orang ngawal nyebrang di padang gurun gitu, dari Mesir ke padang gurun terus menuju ke kota yang dijanjikan oleh Tuhan Allah gitu. Itu selama panjang perjalanan itu ya Nabi Musa gitu, melalui Nabi Musa Tuhan Allah berikan roti mana yang dari surga untuk makannya itu. Jadi seperti nasinya teman, nasinya makan nasi rotinya gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah di sini maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Tuhan Allah lah yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga gitu. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, berikanlah kami roti itu senantiasa gitu. Kata Yesus kepada mereka, firman Tuhanlah roti hidup gitu. Yang tadi saya katakan perikopnya roti hidup itu adalah firman Tuhan, bahwa firman Tuhanlah roti hidup. Barang siapa datang kepada firman Tuhan, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada firman Tuhan, ia tidak akan haus lagi itu. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat firman Tuhan, tapi kamu tidak percaya gitu. Jadi banyak orang yang mungkin maksudnya memegang, apalagi zaman sekarang, banyak orang yang masing-masing agama itu pegang kitab sucinya, teman-teman. Semua juga majority sudah punya kitab suci kalau memang sudah mengikut Tuhan gitu. Tapi dalam prakteknya tidak mengenal, tidak mengerti, tidak melakukan ya apa yang diperintahkan di dalam kitab suci tadi gitu. Nah ini yang bahaya kan begitu teman-teman. Nah, tetapi aku berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat, ya kamu tidak percaya. Jadi udah melihat firman Tuhan pun kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Tuhan Allah kepada firman Tuhan akan datang kepada firman Tuhan, dan barang siapa datang kepada mendekati firman, tidak mendekati kepada firman Tuhan, ya kalau datang mendekati firman Tuhan ya tidak akan dibuang gitu. Intinya gitu. Jadi Tuhan Allah seperti itu gitu. Jadi kalau diulang lagi teman-teman, di sini supaya jangan bingung gitu.
semua yang diberikan Tuhan Allah kepada yang ada di dalam firman Tuhan akan datang ya kepada Tuhan Allah gitu. Dan barang siapa datang kepada Tuhan Allah, ya ia tidak akan dibuang gitu. Intinya gitu. Jadi kalau yang mendatangi firman Tuhan, ya tidak akan dibuang, teman-teman. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Tuhan Allah yang telah mengutus aku gitu. Dan inilah kehendak Tuhan Allah yang telah mengutus firman Tuhan itu, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya di dalam firman Tuhan jangan ada yang hilang, tetapi supaya Tuhan Allah akan bangkitkan pada akhir zaman gitu tuh. Sebab inilah kehendak Tuhan Allah, yaitu supaya setiap orang yang melihat firman Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan beroleh hidup yang kekal, dan supaya Tuhan Allah membangkitkannya pada akhir zaman gitu. Jadi di kitab Yohanes 6 teman-teman pasal 27 sampai 40 isinya seperti ini. Roti hidup berarti cerita firman Tuhan, dan ya balik lagi teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita berani kita mau mengenal akan firman Tuhan, kita mampu mengerti gitu akan firman Tuhan, dan kita berani melakukan firman Tuhan, teman. Jadi kunci yang sering saya sharingkan itu ada dua gitu. Bagaimana kita harus mengenal firman Tuhan, dan bagaimana kita harus menghidupkan roh Tuhan itu, supaya apa yang Tuhan Allah inginkan, kehendaki dan rancang bisa terjadi dalam hidup kita. Nah ini sebelum masuk ke draft, saya coba cross check teman-teman dengan kitab Kejadian, cerita Nabi Nuh, teman-teman. Kitab Kejadian pasal 6 ayatnya 9 sampai 22, teman-teman. Kitab Kejadian, teman-teman, pasal 6 ayatnya 9 sampai 22. Perikopnya judulnya riwayat Nuh, riwayat Nabi Nuh gitu. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi Nuh itu orang benar dan bergaul dengan Allah gitu. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan gitu. Allah menilik bumi itu, sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi ini telah penuh dengan kekerasan oleh mereka gitu. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam gitu. Beginilah engkau harus membuat batra itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya gitu. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas gitu. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Jadi 3 susun, teman-teman. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi itu, meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit gitu. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama dengan anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan betina harus kau bawa gitu. Jadi sepasang, teman-temannya. Dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata dan melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya gitu. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka gitu. Nah, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti perintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya.
ini kalau saya sharing dengan beberapa teman Muslim saya, teman-teman, cerita Nabi Nuh ini juga sama, teman-teman. Ada cerita Nabi Nuh juga gitu. Jadi banyak sekali persamaan antara Alkitab dan Al-Quran gitu. Jadi versi Nasrani dan Rohani. Ya mungkin kalau kembali lagi katanya di dunia itu ada 3 agama yang menuju kepada Tuhan Allah, yang dasarnya dari Tuhan Allah gitu. Ya yang paling tua katanya Yahudi gitu, orang-orang agama Yahudi itu, kedua Kristen gitu, Nasrani kan, yang ketiganya Muslim. Ini semua jadi mirip-mirip, teman-teman. Cuman kalau disimak mentor rohani katakan ya beda cuman di perantaranya aja gitu. Jadi waktu di agama Yahudi perantaranya lebih dominan ke Nabi Musanya gitu. Nanti kalau di Nasrani lebih dominan ke Nabi Isanya. Nah kalau cerita di Muslim lebih dominan ke Nabi Muhammadnya. Tapi pada prinsipnya dasar-dasar pengajarnya kalau saya simak gitu ya mirip-mirip, dari nama orangnya apanya juga, tokoh-tokohnya hampir sama, teman-teman. Nah cuman ya memang kalau yang mungkin bagi mentor rohani yang memang dalam sekali, ya saya nggak mengerti ya apakah memang tetap beda gitu, tetap mereka bilang beda ya. Tapi kalau buat saya, karena saya ada di marketplace di sekuler, ya saya tangkap ya sama gitu loh, sama. Bahkan kalau saya sharing dengan teman-teman pengusaha juga yang dari Muslim atau orang yang orang-orang expert ya, jadi orang-orang karir gitu ya, sama gitu, mirip aja ya. Nggak tahu kalau sudah lebih dalam sekelas mentor rohani mungkin bisa berbeda mungkin. Nah cuman ini saya sudah bacakan, teman-teman, bahwa di kitab Kejadian pasal 6 ini ayat 9-22 ini cerita Nabi Nuh. Nah ini saya coba sembari cerita ini sembari masuk ke draft saya aja, teman-teman, takut nanti kelamaan gitu. Jadi kembali ke draft saya, jangan hidup berkeyakinan saja, tetapi harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan gitu, intinya gitu. Nah maka makna bekerja bagi dunia adalah perbuatan yang menghasilkan makanan, ya minuman serta pakaian. Itu maknanya orang di dunia yang disebut pekerja itu teman. Tetapi bekerja bagi rohani yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah percaya kepada perintah dan peraturan Tuhan, dan mengenali serta mengerti dan juga melakukan firman-Nya gitu. Nah ini jadi beda sekali, teman-teman. Kalau bicara dari sisi duniawi, ya bekerja itu adalah ya bagaimana mencari makan, minum dan pakaian gitu. Itu bicara secara duniawi. Tapi kalau bicara secara rohani, itu sih pasti dapat kok. Ya asal kita ngerjakan, ya itu tadi, bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Ya itu kuncinya bekerja itu adalah melakukan firman Tuhan. Tapi sebelum melakukan firman Tuhan, ya kita kan harus mau mengenal dulu, teman-teman. Kalau tidak mau mengenal firman Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan gitu? Ya berarti satu, harus punya kemauan mengenal firman Tuhan. Nah kedua, harus mampu mengerti firman Tuhan, harus mampu melakukan firman Tuhan. Nah waktu bicara setelah kita mengerti akan firman Tuhan, di situ akan dinyatakan untuk mampu mengerti memang harus menghidupkan roh Tuhan, teman-teman. Jadi roh Tuhan dihidupkan untuk kita mampu mengerti gitu. Kita juga sama untuk melakukan firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan katakan harus menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita gitu, sehingga kita mampu melakukan firman Tuhan. Tanpa kita menghidupkan roh Tuhan, tidak ada kemampuan, teman-teman. Tidak ada kemampuan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Bukan cuma melakukan firman, mengerti firman Tuhan pun juga nggak mudah, teman, nggak bisa gitu. Jadi kembali lagi, yang bekerja ini maknanya beda. Makna secara duniawi adalah mencari habis-habisan makanan, minuman dan pakaian gitu. Tapi kalau dari sisi rohani, ya mencari habis-habisan ya kerajaan surga dan kebenarannya gitu. Ya mencari Tuhan dan firman-Nya. Kebalik, teman-teman. Di kitab Yohanes 6 ayat 29, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia. Ini firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan gitu ya, yang telah diutus Allah. Jadi kalau saya conversion ke universal, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada firman Tuhan yang telah diutus oleh Tuhan Allah gitu. Jadi kembali ke kuncinya ada di firman Tuhan lagi, teman-teman. Ya, jadi saya sekali lagi kalau diuniversalkan gitu, kitab Yohanes pasal 6 ayat 29, kalau saya universalkan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada firman Tuhan yang telah diutus oleh Tuhan Allah gitu.
Nah, kuncinya di situ. Jadi ya pekerjaan itu ya maksudnya gitu. Bagaimana kita percaya dan melakukan. Kalau percaya kan harus melakukan, benar. Bukti percaya itu harus melakukan. Bukti mengasihi juga harus melakukan firman Tuhan gitu. Kalau kita bicara percaya tapi tidak melakukan firman Tuhan, namanya tidak percaya gitu. Yang namanya kita mengasihi Tuhan tidak dengan taat melakukan firman Tuhan juga namanya tidak mengasihi Tuhan gitu. Kehendak Tuhan yaitu supaya setiap orang yang melihat firman Tuhan dan juga yang percaya kepada perintah dan peraturan firman Tuhan akan beroleh hidup yang kekal gitu. Itu firman katakan seperti itu. Dan supaya Tuhan membangkitkannya pada akhir zaman dengan tidak hanya mau percaya dan mengenal, tapi harus mampu mengerti serta mampu melakukan perintah dan peraturannya, teman-teman. Jadi ya itu kembali lagi, ya ini kalau kita melakukan firman Tuhan, ya firman katakan kehendak Tuhan itu yaitu supaya setiap orang yang melihat firman, maksudnya yang mengenal firman Tuhan dan yang percaya gitu. Dalam arti kata percaya itu adalah mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan ya kepada perintah dan peraturan firman Tuhan gitu, ya akan beroleh hidup yang kekal supaya Tuhan membangkitkannya pada akhir zaman. Tujuan Tuhan itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya supaya pada akhir zaman itu memperoleh hidup yang kekal di dalam surga, di dalam akhirat, di dalam surga gitu. Jangan sampai masuknya ke neraka, kan jadi konyol juga di akhirat neraka gitu. Nanti adanya kebinasaan, kecelakaan di dalam neraka. Tapi kalau di dalam surga kan ada kehidupan baru yang memang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita manusia ini gitu tuh. Seperti cerita Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya gitu. Ini firman yang katakan juga. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh menjadi orang yang berbeda dengan orang-orang dunia. Nuh berkenan kepada Tuhan, tapi Nuh berkenan kepada Tuhan dan tidak takut cemooh orang serta membela Tuhan tanpa batas itu. Sehingga Nuh hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan gitu. Nah ini kembali lagi teman-teman, apabila kita mengalami seperti Nabi Nuh gitu, sama teman-teman. Ya kita ini akan jadi apa ya? Jadi benar-benar jadi cemoohan banyak orang gitu. Ya kalau kita bayangkan Nabi Nuh, Tuhan perintah peraturkan untuk membuat bahtera gitu, ya ada di atas gunung gitu. Lah apa bukan jadi cemoohan semua orang teman-teman gitu. Jadi Nuh itu karena berbeda gitu, karena memang dia memang bergaul sama Tuhan, dia tidak istilahnya totally gitu kepada Tuhan gitu. Ya akhirnya Nuh itu mencari perkenanan hidupnya, mencari perkenanan Tuhan dengan tidak takut dicemooh oleh orang-orang lain gitu. Dia tidak takut seperti itu gitu. Jadi benar-benar Nuh itu ya membela Tuhan gitu, totally membela Tuhan gitu, tanpa batas ya, sehingga hidup Nuh ya tidak bercela di hadapan Tuhan, tapi ya bercela di hadapan manusia teman-teman. Dianggapnya manusia aneh, berbeda, aneh sendiri. Masa sih bikin bahtera segitu gede, kapal segitu gede gitu, ya adanya di atas gunung, jauh dari lautan, jauh dari banjir. Gimana, untuk apa gitu, untuk apa membuat bahtera seperti itu? Nah ini jangan-jangan kalau kita simak hidup kita, mungkin kita juga ada di momen-momen seperti itu teman-teman. Cuman mungkin kita antara sadar nggak sadar. Kalau buat saya pribadi, saya merasakan teman-teman, merasakan apa yang dialami oleh Nabi Nuh gitu. Saat waktu tahun 2003 saya diminta oleh ada nubuatan dari 4 hamba Tuhan yang dari Jakarta itu, dari mentor-mentor rohani saya itu, minta saya lepaskan operasional. Itu dalam kondisi perusahaannya sudah Tuhan buat running well loh. Ya, dari tahun 2000, dari sebelum 2000 berkembang, 2000 kena krismon, 98 kena krismon tepatnya, 2021 mengalami mujizat penghapusan bank penyataan perbankan nasional itu, ya pemutihan utang-utang gitu dari pemerintah. Berarti maju lagi dari tahun 2001 sampai 2003, sudah lagi maju-majunya dengan
jumlah karyawan hampir 1.500-an lah kurang lebih gitu. Ya, tahu-tahu ada nubuatan dari orang yang sama, dari orang-orang yang sama, dari 4 hamba Tuhan tadi gitu, yang bernubuat tahun 2000-an gitu, datang kembali 2003, nubuatnya bicaranya Tuhan ingin saya lepaskan operasi-operasi. Nah, kalau saya berusaha untuk percaya Tuhan, saya mencoba untuk berkenan di hadapan Tuhan dengan cara ya berarti nggak melepaskan itu gitu. Nubuatannya katakan seperti itu gitu. Jadi nggak beda sama Nabi Nuh, teman. Nabi Nuh juga alamin seperti itu kan gitu. Ya di dalam hatinya gitu, Nabi Nuh itu diminta oleh Tuhan untuk bisa melepaskan itu. Nah saya juga sama. Ya ada 4 orang hamba Tuhan datang mengucapkan seperti itu. Masa saya nggak percaya 4-4 yang ngomong seperti itu gitu. Nah dan juga sudah pernah terbukti kan waktu kendala krisis moneter itu tahun 2000, mereka berempat datang dan bernubuat bahwa Tuhan akan bayarin semua gitu hutang-hutang yang jadi kendala saya gitu. Nah, caranya membayar ya dengan nyata ada program BPPN tadi, teman-teman. Badan Penyiaran Perbankan Nasional dari pemerintah itu, karena krismon itu banyak usaha yang mati gitu, yang tidak bisa bergerak karena krismon. Pemerintah anggap itu bukan salahnya si pengusaha gitu, bukan salahnya perusahaan, akhirnya diputihkan oleh pemerintah, teman-teman. Nah saya dapat kebagian jatah itu, tapi itu kan secara logika, secara akal sehat kan pemerintah mengeluarkan program pemutihan untuk membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu, majority yang dianggap benar lah gitu, itu dibantu. Itu kan secara dunia gitu. Tapi kalau secara rohani, loh saya kan udah dapat dulu sebelum BPPN tahun 2020 2001 gitu. Saya udah dapat nubuat tahun 2000 kok, bahwa Tuhan tahun depan akan beresin pemutihan utang-utang saya gitu. Meskipun tidak tahu nanti yang beresin utangnya siapa. Ya cuman 4 hamba Tuhan itu katakan ya cuman Tuhan yang akan membayar semua gitu utang-utang saya. Nah, tapi kalau secara duniawi ternyata ada paket BPPN tadi, teman-teman. Tapi kalau di pengertian saya yang bukan urusan pemerintahnya, yang saya ya dan amini adalah nubuatan tahun 2000-nya, karena belum terjadi 2001 itu kan belum terjadi pemutihannya, tapi 2000 nubuatannya sudah saya terima gitu. Nah, dengan orang yang sama jumlahnya 4 orang gitu, yang sudah bukti nyata bahwa memang mujizat itu terjadi tahun 2001, lah mereka datang lagi 2003, bagaimana saya tidak percaya, teman? Ya saya tetap harus percaya gitu, karena ngalamin tahun 2001 itu. Nah ini mujizat itu gunanya untuk itu, teman-teman. Jadi kalau 2001 saya tidak mendapatkan mujizat, rasanya 2003 juga saya nggak berani gitu ya melepaskan operasional. Nah hasilnya apa gitu? Ya setelah melepas operasional, ya hasilnya sampai ini hari, teman-teman. Jadi akhirnya saya mau lebih giat mengenal firman Tuhan. Saya mau lebih habis-habisan untuk mengerti firman Tuhan, untuk mampu mengerti firman Tuhan. Dan saya juga berjuang mati-matian untuk berani melakukan firman Tuhan. Meskipun waktu saya lakukan itu tidak jauh seperti yang Nabi Nuh alami gitu. Pasti ada cemooh, pasti ada tindasan, pasti ada segala macam. Nah ini setatnya kita melakukan firman Tuhan, ya firman Tuhan katakan ya setatnya kita berani menderita gitu, menderita di dunia ini untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Kalau prinsipnya firman Tuhan kan seperti itu, teman. Jadi di dunia itu kan kalaupun kita menderita, kenapa nggak berani? Itu cuma 70-80 tahun. Firman katakan seperti itu gitu. Sedangkan kalau kita mendapatkan keselamatan akhirat, itu kan tidak ada batas, teman-teman. Ya nggak ada batas berapa tahunnya gitu. Ya yang saya sering katakan, apakah 10 kalinya 80 tahun gitu? Lebih, ya 100 kalinya 80 tahun, lebih juga. Ya 1000 kalinya 80 lebih juga. Karena kekal itu kan nggak ada batas, teman-teman. Jadi ya Tuhan selalu ingatkan bahwa Tuhan pengen kita mendapatkan keselamatan akhirat yang kekal, yang tidak ada batasnya, dibanding cuman apa sih gitu ya kita ribut kesuksesan duniawi gitu. Apa sukses duniawi berarti berupa kita hartanya berlimpah, tahtanya tinggi, penghormatan
ada nafsu-nafsu dunia terjadi, orang menyembah kita semua. Tapi kan sifatnya di dunia, teman-teman. Batasnya itu ya 70-80 tahun. Dan paling kalau di kitab Kejadian, teman-teman, di kitab Perjanjian Lama, katanya umur manusia ya maksimal cuma 120 tahun gitu. Jadi kalaupun misalnya di kitab katakan umur 70-80 tahun gitu, ya atau taruhlah 120 tahun. Ya kalau kita banding dengan kekal itu kan nggak ada apa-apanya. Itu teman-teman. Jadi pola pikir rohani itu seperti itu, teman-teman. Berbeda gitu. Dan cuman yang jelas kalau waktu kita berani melakukan firman Tuhan, ya biasanya begitu. Ya ada cemoohan, ada tindasan, bahkan bisa terjadi di keluarga kita sendiri. Ya suami bisa ditindas oleh istrinya, istri bisa ditindas oleh suaminya gitu. Bisa juga suami istri tindas anaknya. Ya ini ceritanya ya orang serumah itu, teman-teman, yang akan ngeributin kita awalnya gitu. Banyak orang baik berkeyakinan jika ingin berbuat benar sesuai kehendak Tuhan dengan pikiran dan perasaan serta kehendak jiwa sendiri saja. Nah ini cerita orang yang berkeyakinan, teman. Orang baik itu umumnya berkeyakinan. Orang berkeyakinan itu ya prinsipnya gitu, yang percaya Tuhan dari pikiran perasaan kehendak sendiri, mengenal firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak sendiri, bukan dari firman Tuhan gitu, bukan dari roh Tuhan. Nah ini yang bahaya, teman-teman. Yang tadi saya katakan, orang yang berkeyakinan itu mungkin mayoritas gitu dibanding orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan, tidak atau belum mengenal Tuhan, atau orang yang memang benar bukan baik loh, tapi benar melakukan firman Tuhan, teman-teman. Rasanya kelompok orang berkeyakinan itu yang majority, yang lebih banyak gitu loh. Jadi ini yang jangan kita hati-hati, jangan masuk ke dalam kelompok yang berkeyakinan itu, teman-teman. Konsekuensi takutnya jadi sepertinya merasa percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi ujungnya masuk neraka, teman-teman. Karena apa? Karena tidak melakukan firman Tuhan gitu. Kalau orang yang tidak melakukan firman Tuhan kan berarti akan masuk neraka. Orang tidak melakukan firman Tuhan karena tidak mengenal dan tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Bagaimana dia bisa melakukan firman Tuhan? Nah ini orang berkeyakinan itu konsekuensinya, resikonya itu sangat besar, teman-teman. Makanya jangan sampai kita kejebak ke dalam orang-orang yang berkeyakinan, teman-teman. Keyakinan akan Tuhan tanpa kenal dan mampu mengerti serta tanpa berani melakukan firman Tuhan, ya juga tanpa bergaul dengan Tuhan, ya seperti yang tadi Nabi Nuh tadi bergaul bagus dengan Tuhan, dengan hidupkan roh Tuhan. Jadi maksudnya bergaul dengan Tuhan itu ya menghidupkan roh Tuhan gitu. Bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Kalau kita sekarang udah lebih gampang, teman-teman, karena ada firman mengatakan gitu ya, bahwa setelah Nabi Isa wafat, setelah Yesus wafat gitu, meninggal di kayu salib, itu Tuhan Allah itu mengirim Roh Kudus, Roh Tuhan gitu. Ya kalau di Islamnya mungkin nur, di agama lain saya nggak ngerti, ke dalam semua manusia, teman-teman. Berarti selain kita harus mengenal mengerti akan firman Tuhan gitu, kita juga harus menghidupkan Roh Tuhan di dalam kita. Waktu kita sudah mengenal mengerti firman Tuhan dan menghidupkan Roh Tuhan, ya kita jadi akhirnya mampu melakukan firman Tuhan. Nah itu yang Tuhan harapkan seperti itu, teman-teman. Jadi kita butuh firman Tuhan gitu, kedalaman mengenal mengerti akan firman Tuhan, tapi juga kita butuh menghidupkan ya dengan bergaul gitu, bergaul dengan roh Tuhan gitu yang ada di dalam kita, Roh Kudus atau nur tadi gitu, ya dihidupkan lah gitu. Nah setelah itu ya akhirnya apa? Jadi ini kalau maka kita tidak akan pernah kalau kita tidak maksudnya kalau kita tidak menghidupkan firman Tuhan dan tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, ya kita tidak pernah berkenan dan tidak pernah akan mengasihi Tuhan dengan cara yang benar, teman-teman. Jadi kembali lagi ya kuncinya gitu, teman-teman. Jadi hati-hati, jangan sampai kita masuk dalam kelompok orang yang berkeyakinan yang saya bilang majority itu gitu. Karena kalau dibanding dengan orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan, itu orang berkeyakinan jauh lebih banyak, teman-teman. Tapi kalau bicara resiko, kalau orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan, kan ada satu saat bisa mengenal Tuhan gitu dengan cara benar. Tapi kalau orang punya keyakinan bahaya sekali, teman-teman. Banyak sekali yang sampai meninggal pun tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan dengan benar dan tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam roh mereka gitu. Karena mereka tidak kenal gitu.
tapi dia secara pikiran perasaan kendaknya merasa kenal gitu. Nah, ini orang keyakinan bahaya gitu. Nah, sebaliknya orang yang berani seperti Nabi Nuh itu juga nggak banyak, teman. Itu minoritas lagi. Jadi ya mayoritas itu ya orang yang berkeyakinan itu, teman. Nah, cuman ya orang berkeyakinan ada kecenderungan itu bisa masuk lebih mudah masuk neraka karena tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan gitu. Jadi akhirnya tidak melakukan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan adalah dosa. Nah, dosa itu adalah konsekuensinya masuk neraka. Oke teman-teman, mudah-mudahan pagi ini sharingnya bisa tertangkap gitu cerita Nabi Nuh ini, dan jangan takut teman-teman untuk kalau jika kita ditindas, dicemooh oleh orang-orang di sekitar kita. Oke teman-teman, see you, bye-bye.